Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini diatur. Hormatilah imam, begitu. Kasih barang seperak, sebab dia bikin sah solat. Jangan sampai kita orang termasuk menghina Islam, yaitu ama tukang betulin tembok bolong, genteng doang kita kasih duit, begitu kita hormati. Masa yang bikin sah solat enggak kita hormati, namanya kita nginjek Rasulullah punya ajaran. Menghormati enggak apa-apa. Orang ngono aja timbang betulin tembok genteng, begitu kaca rusak kita kasih duit, cuman bagian luar masjid ini yang bikin ngesahin sholat dia ngimamin, masa nggak dikasih barang seperak? Kasihlah, hormati. Namanya menghormati agama. Urusan dia mau atau dia nggak mau, urusan dia. Tapi kita wajib menghormati Islam. Begitu menghormati Islam, jangan sampai Islam kita yang injak-injak. Begitu ajarannya, hormati. Kalau nggak ada, ya bagi muslim yang rada ada, bilang dah, saya kasih barang seperak. Penghormatan namanya, penghormatan. Kalau gaji nggak kegaji, wong ngesahin sholat sampai akhirat bakal ditanya sama Allah. Masa kita nggak hormati sian? Mungkin mereka nggak minta, tapi kita harus punya pengertian. Masa yang tukang ngaduk semen aja kita hormati, timbang dunia nembok doang. Masa yang agama nggak kita hormati? Menurut kita muliaan dunia apa agama? Begitu, hormati, kasih gitu. Penghormatan itu penting. Jangan kita enggak hormati. Ya Allah, buat nyawer penyanyi dangdut dong, nyawer gocap. Tahu gocap enggak? Ya Allah, ya Allah, begitu. Ya Allah, gitu. Yang bagi siapa itu Bang Husni? Hah? Gitu. Ada yang nadain juga. Ya Karim. Ya Allah. Kalau nggak naik nggak ngetop, Masya Allah. Saya curiga sama yang nyengir ini nih. Gitu. Ya Allah. Begitu. Nah, yang lebih gede sedekah sama imam. Yang imamin tuh bikin sholat saya, Allah. Dia ya Allah, janda lagi. Tuh punya anak enggak tuh janda? Tanya dia. Begitu saudara. Jadilah kita hormati, penghormatan. Jadi bukan apa-apa, menghormati. Lah sholat kita jadi sah dia. Masa itu kan di akhirat yang pertama kali ditanya sholat. Nah, kalau kita nggak sah, tanggung jawab dia. Kata dia lah, gua dikasih duit kagak, disuruh tanggung jawab. Kata dia, enak banget, dosa gua aja banyak, kata imamnya. Kan menghormati. Namanya menghormati agama. Kalau ada, kalau nggak ada ya kan dia juga nggak minta, ya kan? Begitu. Kalau ada kasihlah hadiah, barangkali lebaran, gitu. Kasih aja BHS merek Atlas, boleh hasil santunan. BHS, gitu. Boleh hasil, iya BHS juga. Nggak apa-apa nih Pak Imam, penghormatan. Begitu penghormatan. Masa yang imamin sebulan Ramadan aja dikasih, yang 11 bulan enggak? Kan sama bulan Allah juga. Ya kan? Kasih aja ala kadarnya.
sebagai menghormati agama, hormat sama agama. Begitu. Kalau ada, kalau enggak ada jangan. Sian. Begitu. Nanti kalau orang pada mundur-mundur enggak mau jadi imam, siapa yang mau ngimamin? Kan sian. Kalau kita banyak orang-orang yang mau jadi imam, ntar anak cucu kita siapa tuh yang bakal ngimamin? Kan agamanya tanggung jawab kita. Kan begitu. Yatim itu kan bukan orang yang enggak makan, orang yang terlantar agamanya. Jangan sampai anak cucu kita terlantar agamanya. Mendidik kalau ada penghormatan. Ya penghormatannya digaji mungkin enggak kebayar lah, agama susah. Enggak ada serinya agama. Paling enggak menghormati. Syukur sama Allah. Ada yang mau jadi imam. Begitu. Sebagai kita makasih sama Allah. Begitu. Kayak begitu. Sian saya sama imam. Begitu. Kayak begitu. Telat dikit diomelin sama pengurus. Lu imam dasar begitu. Tapi dihormatin enggak sian. Ada enggak yang kayak begitu? Mana imamnya nih? Ya Allah, saya bela nih lagi imam nih sama saya ini. Ya Allah. Ya Allah. Begitu. Nah? Oh iya. Biar naik, emang lagi diomong kalau sampai nggak denger berhenti juga ini ngaji. Iya, GDKM-nya nggak ada lagi. Innalillahi. Harus setelah paham sama agama, hormat. Niatnya hormat agama. Jangan kata imam kok dibayar. Bukan, dunia aja dibayar, ngaduk doang. Begitu. Timbang bikin tembok doang. Masa yang ngesahin sholat? Nilai agama sama nilai dunia tinggian mana di mata kita gitu. Begitu. Ya, kasihlah imam. Begitu. Imam. Kayak begitu. Ala kadarnya. Ala kadarnya. Sebagai bentuk penghormatan. Namanya niat menghormati agama. Enggak jadi susah lah, insya Allah. Begitu, enggak jadi susah. Saya banyak bisikin kawan-kawan yang ada tuh dalam masyarakat di Jakarta ini. Kalau ente ada rezeki mau tuh kasih tuh masjid samping rumah lo tuh, tambahin ke khutbahnya apanya, bagi, enggak apa-apa, sodako. Yang ngesain sholat itu gitu. Oh begitu ya, bagilah biar seperak penghormatan, insya Allah nggak apa-apa, besar ganjarannya. Kasihan sama imam-imam, kasihan nungguin boti mulu, boti. Ya Allah, mana telat lagi keluar. Ya Allah, dah kasih seperak, kasih sian. Penghormatan agama, penghormatan itu begitu. Penghormatan namanya hormat sama agama, begitu. Jadi kalau imamnya cadel, imamnya gagap, makmumnya fasih, artinya qori, bisa baca Fatihah, tak boleh makmum sama dia, batal salatnya. Begitu. 2, 3, wa khalfal makmumi, di belakang makmum, artinya orang yang masih bermakmum. Imamnya teman kita, makmumnya guru kita. Kata kita, gua makmum sama guru aja, enggak sama dia. Enggak bisa. Enggak bisa. Karena guru kitanya masih statusnya makmum. Enggak boleh kita bermakmum kepada imam yang masih makmum, repot. Begitu, repot.
Kalau imamnya masih makmum, berat. Begitu. Berat kalau imamnya masih makmum. Jadi enggak boleh. Kita harus ke imamnya induk, ke dia. Kecuali mantan makmum, boleh. Ada orang masbuk ketinggalan 2 rakaat sholat duhur, lalu kita masuk masjid, udah tasawuf akhir mau takbir salam, ada orang diri pas imam salam, namanya nih mantan makmum. Tadinya si makmum, cuman karena imamnya salam, sekarang dia bukan makmum, kita makmum sama dia nih boleh. Ini namanya mantan makmum. Ada yang masih dapat ganjaran berjamaah, ada yang tidak. Kalaulah mantan makmum nih begini, kita bareng-bareng sama teman kita berlima, ada guru kita 1 dari berlima, ketinggalan masuk masjid zuhur lah umpamanya 2 rakaat. Pas imam salam pada bangun berlima, ada guru kita, kemudian kita mundur barisnya, ngikut dia. Nah yang ini makruh namanya, makruh. Begitu, berarti imamnya 2. Tadi udah sama ini, jangan imamnya 1. Udah bahasa kampungnya balapan aja, jangan begitu. Gitu, makruh. Kalau enggak enak dia, tadi udah dapat 27 derajat sama imam A, imam B 27, 54, enggak ada. Jadi udah kalau imam salam kita masing-masing aja sholatnya. Tapi kalau orang baru datang, bolehlah ikut dia, namanya mantan makmum. Ini juga kalau boleh mau boleh saja, tapi enggak sunat karena kita bareng-bareng masbuk. Cuman pas imam salam kita mundur ngangkat imam lagi, enggak usah. Begitu. Kalau masih makmum enggak boleh. Kita bermakmum kepada imam yang statusnya masih makmum. Yang boleh adalah imam yang tidak bermakmum. Gitu. Berdikari. Itu begitu. Keempat, wa khalfal muhdisi, batal solat bermakmum kepada imam yang berhadas, enggak punya wudu. Kita tahu imam ini habis salaman sama bininya, karena kita dari rumah dia, bininya pulang dari pasar, salim. Emang bini soleha, kalau ketemu laki salim. Kalau bini kita orang kagak, masuk kagak, salaman kagak. Begitu, mana orangnya ngaji lagi. Jadi ini kan punya wudu mau ke masjid, lalu ngimamin, kita tahu dia batal wudunya, enggak boleh kita ngikut dia. Karena imamnya enggak punya wudu. Begitu. Kalau tahu, kalau enggak tahu enggak apa-apa. Kan kita enggak tahu. Dzon makmum itu imamnya sah, itu cukup. Dzon makmum tentu kalau ngimamin imam itu punya wudu, begitu. Gitu, itu pikiran makmum. Ketika makmum tahu imamnya batal wudunya, ya ndak boleh ikut dia, karena imamnya batal, enggak punya wudu, enggak boleh. Begitu. Kalau enggak tahu ya sah, kalau enggak tahu sah. Pas salam imamnya, saudara tadi saya kentut sebetulnya, tapi saya lupa. Pas sholat ingat saya kentut. Ulang. Karena kita sholatnya batal. Karena tahu imamnya berhadas, enggak punya wudu. Kalau enggak tahu enggak apa-apa.
Sah. Karena syarat solat kudu suci dari hadas. Lah dia hadas, solat dianya aja nggak sah, maka ngikut ama yang kagak sah juga. Begitu. Mana lagi yang batal? Wal junubi, di belakang imam yang junub. Emang pagi itu rebo. Rebo itu jadwal kita ngimamin subuh, rebo subuh. Dan malam rebo itu jadwal kita ketemu sama bini. Emang begitu, karena kita security, leburnya rebo, malam rebo. Ada yang security, ada. Yang mana orangnya? Begitu. Liburnya rebo, liburnya. Jadi malam itu habis tidur sama bini, kesiangan, udah adzan, kita mendusin bangun. Jadi loncat wudu, kita langsung ke masjid, ngimamin dah. Habis ngimamin, wiridan, pulang, sediain nasi uduk sama semur jengkol. Pas nasi uduk semur jengkol, ingat, ya Allah, belonan mandi. Ini gimana? Ya sholat kita enggak sah, karena kita sholatnya junub, berhadas besar. Makmum bagaimana? Ya kalau enggak tahu sah, kecuali imamnya kurang ajar, dia balik ke masjid pegang mic, pengumuman yang tadi pagi makmum ama saya, itu pastikan sholatnya tidak sah. Sebab saya semalam habis tidur sama bini 3 ronde berturut-turut sampai KO. Nah ini makmum yang dengar pengumuman ulang sholatnya maya. Sebab bermakmum kepada imam yang junub. Jadi ini makmum yang disebut sialan. Begitu. Lah dia yang enak siapa, yang dihukum siapa? Lah kan sianan makmum yang kayak begitu. Sian kita makmum yang kayak begitu. Begitu. Iya, begitu. Jangan diumumin. Jangan begitu. Jadi ya bisa aja terjadi. Manusia luput itu biasa, lupa itu bukan hal yang aneh bagi manusia. Mau pangkatnya siapa aja bisa aja orang lupa. Orang Habibuna Muhammad SAW lupa 2 rakaat sholat dohor, salam. Ya manusiawi, ada manusia. Insan itu artinya pelupa. Manusia itu begitu. Nah imamnya junub, enggak jadi, suruh mandi dulu dah, mandi mam, gitu. Mandi dulu, begitu. Udah gantiin aja dulu. Wal kafiri, dan imamnya enggak sah juga kalau kafir. Di kita sulit gambaran. Kalau di Arab kan mahir bahasa Arab. Kalau di kita kan sulit kalau imam kafir, tapi bisa aja. Imamnya kafir, bisa baca Fatihah tapi tidak Islam. Ya enggak bisa. Harus muslim, kurang syaratnya dia. Salatnya dia enggak sah masalahnya. Kita makmum sama imam yang enggak sah pula ini makmum. Begitu juga orang yang badannya ada najisnya. Begitu ada darah atau celana jin yang dia pakai ada tayayam, kita makmum sama dia, ndak sah. Wong solat dia ndak sah. Wong solat itu diantara syaratnya kudu suci dari najis. Begitu pakaiannya ada najisnya. Ini kita bermakmum
kepada imam yang di badannya ada najisnya, atau di pakaiannya ada najisnya, atau mie kancingnya nyamper ada tai tikus nempel begitu, maka ya tidak sah karena ada najisnya. Nggak bisa, harus rapi begitu. Nggak boleh kalau ada najisnya, sebab sholat dirinya kudus sah, dianya kagak sah. Maka nggak bisa untuk ngimamin. Kemudian batal sholat bermakmum kepada imam yang sholatnya menghormati waktu. Menghormati waktu itu mau wudu enggak ada air, mau tayamum enggak ada debu. Kayalah orang sholat di pesawat begitu. Orang sholat di pesawat mau haji atau mau umroh, enggak bisa berjamaah sholatnya. Kenapa? Karena di pesawat ya kalau ditanya air, secara hakikat ya ada di pesawat air. Tapi kalau orang 400 wudu, ya pulang ke rahmat Rabbul Ka'bah, enggak nyampe ke Ka'bah meledak bisa pesawat. Maka enggak dianggap oleh agama enggak ada air. Tayamum lah di pesawat enggak ada debu, rapi ruangan, ber-AC, cleaning service-nya cakep, pesawat. Nyari debu di mana? Di pesawat. Enggak bakalan nemu di pesawat nyari debu. Kalau dikata mungkin, mungkin saja paling di pantat pramugari. Ya, tepuk aja 2 kali. Begitu. Kalau enggak dikata pelecehan seksual, begitu. Begitu. Jadi sholat di pesawat, mau wudu enggak ada air, mau tayamum enggak ada debu. Jadi kita makmum sama dia enggak bisa, sholatnya enggak boleh berjamaah, masing-masing aja. Karena kita enggak sah bermakmum kepada imam yang ketiadaan air untuk wudu, ketiadaan debu untuk tayamum. Namanya faqidut tahurain, orang yang ketiadaan 2 alat bersuci. 2 alat bersuci. Itu begitu. Kita nggak boleh. Wong dia sholatnya wajib ngulang. Nanti kalau udah turun dari pesawat, ulangin semua sholat yang dia kerjakan itu. Karena sholatnya ngulang, maka kita juga enggak sah makmum sama dia. Begitu. Kemudian dari sisi kesempurnaan, orang laki enggak boleh bermakmum kepada imam perempuan. Enggak boleh. Karena kurang dia. Perempuan nggak bisa jadi imam. Kalau ada bocah umur 5 tahun makmum sama ibunya, latihan sholat itu mah biarin aja latihan gitu, belajar nggak apa-apa. Tapi ngomong sahmu tetap tidak gitu. Karena kita nggak boleh bermakmum sama perempuan, nggak bisa begitu. Termasuk ama banci. Banci itu orang yang memiliki 2 alat kelamin. Kelamin laki punya, kelamin perempuan punya. Begitu. Banci itu bukan bencong, bukan. Beda. Kalau bencong, ben itu artinya kemaluan. Perempuan tuh kemaluan tuh ben bahasa Cina. Cong, tanya anak Madura. Jadi begitu. Maka kelaminnya mocong, dandanannya perempuan. Siang mamat, malam nuke.
yang kayak begini menisah makmum Muhammadiyah karena hakikatnya laki-laki, cuman dandanannya doang. Perempuan nggak apa-apa, dia ngimamin. Yang nggak boleh banci, dia punya alat kelamin laki punya, kelamin perempuan punya. Kita makmum Ahmadiyah khawatir ketika tumbuh besar dia demennya sama laki, berarti perempuan dasar. Begitu juga banci sama banci nggak sah. Khawatir banci yang imam perempuan, banci yang makmum laki-laki. Ini mah dua alat kelamin. Kelamin orang laki punya, kelamin orang perempuan punya. Itulah yang disebut dengan banci. Kalau yang kayak orang-orang suka ngamen apa itu melaki, dandanana doang perempuan. Itu masa yang kayak di Taman Lawang gitu, kayaknya pernah kesinggung tuh. Nah, begitu itu matu laki, dandanannya doang perempuan. Andai dia sholat ngimamin sah, perempuan makmum ama banci sah. Andai banci laki-laki sah perempuan, andai bancinya perempuan, perempuan ikut perempuan sah. Jadi perempuan ikut orang laki sah, perempuan ikut perempuan sah, perempuan ikut banci sah. Laki-laki ikutnya hanya laki-laki. Laki-laki bermakmum kepada perempuan batal, enggak sah. Laki-laki bermakmum kepada banci, tidak sah. Banci ikut laki-laki sah, banci ikut perempuan enggak sah. Sebab si banci bisa jadi laki-laki, imamnya perempuan. Begitu. Inilah orang-orang yang kita tidak bisa ikut bermakmum kepada mereka karena ada kurang persyaratan daripada aturan-aturan ibadah yang harus dikerjakan. Saya mau tutup segini aja, buat tanya jawab saja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilahkan. Baik. Bagaimana panutan seorang imam kalau masih di jalan di tempat umum dia masih pakai celana pendek? Artinya sangat salah. Iya, baik. Jadi memang seyogianya yang jadi imam itu faqih gitu ya, ngerti urusan sholat dengan adab yang bagus, tapi kan ada kalanya kekurangan. Orangnya mah bagus, sholatnya ngerti, tapi mohon maaf masih mabok umpamanya, atau masih pakai celana pendek. Ini bagaimana? Yang penting waktu ngimamin gak celana pendek, begitu sah gitu, enggak apa-apa. Itu kekurangan dia, pelan-pelan kita nasihati, bang, abang ini udah ngimamin sholat yang rada rapihan lah, begitu pakaiannya. Jadi mulailah lewat daripada lutut kalau keluar rumah. Kan nggak boleh paha kemana-mana biar kata kita laki. Tinggal dinasihatin pelan-pelan, tapi nggak ngaruh untuk kesahan sholat. Nabi bilang, sallu khalfa fajirin, khalfa birrin au fajirin. Sholat saja Anda berjamaah walaupun di belakang imam yang masih belum rapi kayak begitu, anggap celana pendek, anggap mohon maaf masih minum-minuman, tapi ya waktu ngimamin sih enggak lagi mabok begitu. Kita ikut dia, enggak apa-apa, masih bagus. Kita harapkan kalau memang dia ngerti agama, semacam masih ya dalam bahasa kampungnya masih bengal gitu, jadiin aja imam kalau dia bisa gitu sholat.
kan biar berubah, lama-lama kan malu dia, kan pelan-pelan ngajak orang untuk ke arah yang lebih baik, pelan-pelan. Kekurangan dia itu ya kita pelan-pelan dinasihatin supaya dia rapihan, karena udah ngimamin begitu, supaya lebih rapi lagi berpakaiannya dan seterusnya. Itu kekurangan dia, jadi tidak bisa dicampur adukkan. Itu sisi lain. Sama aja orang puasa Ramadan gak sholat zuhur, ya puasanya jadi, karena zuhur ini urusan tidak ada hubungannya dengan puasa. Sama seperti pendeknya, kalau bukan di sholat tidak ada hubungan dengan sholat. Maka ketika dia rapi dalam sholat dengan bacaan yang benar, dia ngerti sholat, ya kita beramum sama dia sah dan masih lebih bagus dibanding sendiri. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan, nggak ada namanya. Kewajiban orang yang pernah murtad, ia kembali bertaubat ketika itu juga kepada keislamannya dengan mengucap 2 kalimat syahadat. Pertanyaannya, apakah mengucap 2 kalimat syahadatnya kudu ada saksi? Tentu anda perlu. Jadi yang namanya bersaksi, aku bersaksi itu bukan bersaksi saksi pengadilan. Makna yang sebenarnya bersaksi itu aku yakin. Asyhadu alla ilaha illallah itu maknanya a'lamu wa atayaqanu wa ubayyinu li ghairi. Jadi aku bersaksi itu maknanya aku yakin, aku tahu, aku nyatakan kepada siapapun. Jadi aku yakin, dan keyakinan itu enggak perlu saksi. Saksi ini untuk urusan dunia karena perlu sertifikat, dia ngerubah KTP segala macam, ijazah. Kalau dia haji lah KTP-nya Kristen, kan nggak diterima. Tapi kapan dia Islam, kapan ini bukti datanya, hanya untuk urusan dunia. Tapi balik kepada Islamnya tidak perlu ada saksi. Ada orang Islam nggak perlu disaksiin, di kamar aja jadi. Andai pun ada yang disaksiin itu hanya berbicara duniawi saja, enggak, di kamar aja jadi. Wong asyhadu maknanya aku yakin tiada Tuhan kecuali Allah, aku yakin bahwa Nabi Muhammad Rasul utusan Allah. Enggak perlu, bukan saksi kayak di pengadilan, bukan bersaksi di situ. Inilah bahasa Arab ketika di Indonesia kan bahasa terjemah Indonesianya masih perlu uraian. Ya, masih perlu keterangan lagi. Jadi aku bersaksi itu aku yakin, enggak perlu ada saksi. Tapi ketika ada muslim bilang aku Islam, kita ndak tahu mau dikawinin, urusan negara masalahnya, maka kan perlu disumpah, perlu ada yang menyatakan dia Islam. Ini kan urusan muamalah. Tapi berbicara dia balik Islam, tidak pakai saksi tidak mengapa, kurang lebih demikian. Kemudian apa ini ya? Apakah yang dimaksud dengan murtad itu maka batal puasanya, tayamumnya, nikahnya sebelum duhul? Demikian pula sudah duhul kalau dalam masa iddah ia tidak kembali meluk Islam, akad nikahnya tidak sah. Ya tentu kalau orang kemudian dia keluar dari Islam, maka kalau dia lagi ibadah, ibadahnya bakal batal. Termasuk pernikahan. Ya pernikahannya kalau dia tidak balik ke Islam pada masa iddah, dengan sendirinya batal demi hukum. Udah bukan bininya lagi kalau masih men. Kalau sudah 3 kali sucian bininya, udah habis masa iddahnya dan dia nggak kembali kepada Islam,
dengan sendirinya pernikahannya batal demi hukum, nggak perlu diceraikan lagi, dengan sendirinya tinggal dibuatin surat bahwa ini orang udah bubar pernikahannya dengan sendirinya begitu. Ini yang ditanya apa yang dimaksud, saya nggak paham apa yang dimaksud. Intinya begitu. Kalau lagi puasa tentu batal. Kalau dia punya wudhu ini, dan ganjarannya semuanya hilang dengan murtad itu. Maka ketika Islam lembaran baru. Maka selama murtad itu kalau sholat yang ditinggalin ketika Islam wajib diqadha. Berapa tahun dia? 2 tahun. Maka 2 tahun itu sholat diulang. Puasa berapa kali Ramadan ditinggalin, ya nanti ketika Islam wajib diqadha. Begitulah aturan-aturan yang ada bagi orang-orang yang murtad. Demikian yang saya bisa jawab. Ini bapak yang nanya ini saya nggak paham. Kemudian ini ada gigi 2000 dari Bapak Muhammad Sigit, 100.000 rupiah. Pahalanya untuk Bapak Jaini bin Bain, Bapak Nasih binti Biin. Lalu ini infak atas nama Al-Barkah, Al-Muflihun dan sekitarnya, periode bulan Juli 2023. Dari Ustadz Mansuruddin 50.000, Umi Susan 50.000, Kaisa Zalfa 50.000, M Syafi Hadami 50.000, M Zaini Abdul Ghani 50.000, Bapak Kimung 50.000, Bapak Pepen 50.000, Ustadz Yunus 100.000, Bapak Uda Uni 250.000, Hasan HFC 150.000, Bang Piandura 150.000, ada juga dari Bapak Muslim 100.000, Bang Bian 50.000, Haja Oo 400.000, Kong Amar 150.000 atas nama almarhum Hartono, 100.000 atas nama almarhumah Tuti Nurhayati, 100.000 atas nama almarhum Guru Sarip, 50.000 atas nama almarhum Fika, 50.000 atas nama almarhum Muhammad, 50.000, terus dari Kanaya 50.000, Haizuran 50.000, Nasori Azmi 50.000, M Ali Abdurrahman 50.000, Taufikur Rahman 100.000, Bang Bandi 100.000, Bunda Sulis 50.000, RT Eko 100.000, Bunda Tini 50.000, Bima 50.000, Baihaqi 50.000, Nizar 50.000, Sabil 50.000, M Mista 200.000, Bapak Tahiyat 500.000, Ustadz Nurmansa 100.000, Haji Aril 600.000. Mudah-mudahan infaknya semua hamba-hamba Allah ini diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barokah, dilancarkan usaha-usaha dan ikhtiarnya, keluarganya diliputi sakinah, mawaddah, warahmah, anak keturunannya menjadi hamba Allah yang solihin dan solihat, yang masih belajar diberi ilmu yang manfaat, yang sudah bekerja mendapat pekerjaan yang barokah, dan ganjaran pahalanya disampaikan kepada almarhum, almarhumah semua yang beliau niatkan kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Allah bahagiakan di alam barzakhnya, Allah muliakan di alam barzakhnya, Allah senengin di alam barzakhnya, Allah curahkan limpahan ampunan, rahmat dan keridhaan di alam barzakhnya. Bitilkan niyat wa da'awat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Buat kita bersama
duduk-duduk kita di majelis ilmu, moga menjadi sabab Allah berikan limpahan barokah dalam hidup dan kehidupan kita, umur kita barokah, usaha-usaha kita barokah, rezeki kita barokah. Allah berikan barokah keluarga dan anak keturunan kita, teman-teman kita barokah, lingkungan kita barokah. Allah beri kita semua barokah dunia dan barokah akhirat. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi wali walidayya.